师，老师，老师不能继续陪在你身旁了。Halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Udah siap kancut dong dengan perjalanan Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Kuilah nggak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah menerobos ke tahap menengah dosian bintang 8. Setelah aura Xiaoyan ini stabil, gelombang ketiga dari serangan sumber api juga benar-benar datang. Melihat hal ini, Bai Tianli pada saat ini juga seketika bergumam. Ia berkata jika ini berjalan seperti yang diharapkan, gelombang serangan terakhir ini seharusnya adalah alam dewa api. Ini adalah dunia antara virtualitas atau ilusi dan kenyataan. Ia pada saat ini benar-benar ingin tahu petualangan seperti apakah yang bisa didapat oleh bocah ini. Seperti apa yang dikatakan oleh Bai Tianli, kesadaran jiwa Xiaoyan pada saat ini segera ditarik oleh ledakan kekacauan. Xiaoyan seketika memasuki ruang asing dan gelombang api panas tiba-tiba segera menerpa wajah Xiaoyan. Api ini tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyengat dan sangat menyilaukan. Tetapi karena Xiaoyan mewarisi api putih, maka cahaya ini secara alami tidak akan bisa berbuat apa-apa kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun melihat sekeliling pada dunia yang aneh ini dan bertanya-tanya apakah tempat ini. Xiaoyan menebak pada saat ini bahwa tempat ini juga pasti merupakan percobaan dari sumber api. Xiaoyan perlahan mengangkat kelapanya dan ada sesuatu di atas langit yang berwarna merah menyala. Xiaoyan pada saat ini seketika terkejut melihat 8 sinar matahari yang memenuhi langit. Selain itu ada juga pepohonan tinggi yang berada di sekeliling Xiaoyan dan dedaunan dari pohon-pohon ini terbakar oleh api. Xiaoyan pun pada saat ini memutuskan untuk melesat ke langit demi memperhatikan lokasi sekeliling lebih lanjut. Namun baru saja Xiaoyan melayang, Xiaoyan merasakan tekanan yang sangat kuat dan sosok Xiaoyan pada saat ini segera kembali mendarat. Xiaoyan pada akhirnya mengerti bahwa sepertinya ada pembatasan untuk terbang di tempat ini. Terlebih lagi pada saat ini Xiaoyan juga bisa merasakan ada beberapa aura yang cukup kuat. Xiaoyan pada saat ini merenung sejenak dan melihat kembali ke sekeliling. Xiaoyan berpikir bahwa ini adalah ilusi dan Xiaoyan ingin mengetes apakah itu memang benar. Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan origin abadi dan Xiaoyan pada akhirnya seketika terkejut. Jika ini adalah ilusi, bahkan origin abadi benar-benar tidak akan dapat digunakan. Karena origin abadi pada saat ini benar-benar melonjak, maka Xiaoyan berpikir tempat ini adalah tempat yang nyata. Xiaoyan pada akhirnya mulai meragukan keaslian tempat ini dan bertanya-tanya apakah ini ilusi atau bukan. Di tengah-tengah kebingungan ini, Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa untuk mendeteksi apakah tempat ini adalah ilusi atau kenyataan sebenarnya sangat sederhana. Xiaoyan sesungguhnya hanya perlu mencoba melihat apakah Xiaoyan bisa mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanan. Pada akhirnya sebuah cahaya segera menyala di tangan Xiaoyan dan Xiaoyan dengan santai mencoba mengeluarkan ramuan penyembuh. Pupil mata Xiaoyan pada saat ini seketika juga menyusut. Hal itu dikarenakan pada saat ini ada ramuan yang tergeletak dengan nyaman di tangan Xiaoyan. Bahkan ramuan tersebut pada saat ini memancarkan aroma yang terhirup di hidung Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika gemetar dan berkata bahwa ini ternyata bukanlah ilusi. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini Xiaoyan merasakan dengan hati-hati ada aura yang mendekat. Xiaoyan pun menggertakkan gigi karena Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu di manakah Xiaoyan berada. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini ada beberapa binatang ajaib yang memiliki kekuatan dosian bintang 7 yang melesat. Kecepatan mereka sangat cepat dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Xiaoyan pun segera bersiap dan berteriak ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik tinju api nirwana.
Sosok Xiaoyan pada saat ini segera melesat dan begitu Xiaoyan mencapai udara, seluruh tubuh Xiaoyan seketika berguncang. Pada saat ini bahkan tidak ada setitik api pun di telapak tangan Xiaoyan, begitu juga dengan teratai api. Hal itu dikarenakan tidak ada satupun api surgawi pada saat ini yang berada di tubuh Xiaoyan. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berhenti, pada saat ini banyak benturan segera terjadi. Binatang ajaib pada saat ini memukul Xiaoyan dengan sangat keras, mengakibatkan Xiaoyan seketika terpental. Xiaoyan mematahkan banyak pohon sebelum akhirnya tubuh Xiaoyan pada saat ini segera menjadi stabil. Kekuatan serangan dari binatang ajaib ini masih tidak cukup untuk melukai Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini memandang telapak tangannya dengan sedikit gemetar. Hilangnya api surgawi ini membuat Xiaoyan merasa seolah-olah Xiaoyan pada saat ini kehilangan kedua lengannya. Pada saat yang bersamaan, pada saat ini ada 7 sosok yang berdiri di atas langit dan memperhatikan Xiaoyan. Mereka pada saat ini benar-benar terkejut melihat Xiaoyan yang tidak bisa bertarung. Salah seorang di antara mereka yang bernama Laoki pada saat ini segera berkata bagaimana jika mereka menurunkan sedikit kekuatan macan tutul iblis ini. Salah seorang lainnya juga pada saat ini segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Laoki memang benar. Mereka telah menunggu bocah ini untuk waktu yang lama dan mereka tidak boleh membiarkan bocah generasi ke-9 ini mati di sini. Mendengar hal tersebut, semua orang pada saat ini berbincang-bincang dan menatap ke arah sosok pemimpin yang berada di hadapan mereka. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa ia memasuki Dogat ketika ia menyerap sumber api. Ia juga cukup beruntung bisa selamat dari api nirwana. Namun anak ini bisa memasuki alam dewa api dengan mengandalkan kekuatannya yang berada di tingkat Dosyan. Pada saat ini ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi di dalam tubuh anak ini. Jika mereka pada saat ini menurunkan kekuatan untuk menguji anak ini, maka mereka benar-benar tidak memenuhi syarat untuk menjadi penjaga. Sosok yang berbicara ini tidak lain tidak bukan adalah pemimpin di antara 7 orang yang berada di sini. Semua orang pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar kata-kata dari pemimpin mereka. Sementara itu sosok pemimpin ini kembali berbicara bahwa mereka pada saat ini harus segera memulai tes. Mereka tidak boleh menurunkan kekuatan dan mereka harus menganggap bocah ini dengan serius. Semua orang pada akhirnya mengangguk dan tanpa banyak basa-basi lagi mereka pada saat ini segera menghilang. Sementara itu pemimpin mereka pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan dan bergumam bahwa ia berharap Xiaoyan jauh lebih kuat daripada yang ia kira. Setelah mengatakan hal tersebut, sosoknya pada saat ini juga seketika menghilang meninggalkan Xiaoyan. Sementara itu pertempuran di antara Xiaoyan dan banyak monster pada saat ini sudah selesai. Xiaoyan berhasil memukul mundur monster-monster ini hanya dengan kekuatan dari pedang berat misterius. Xiaoyan pada akhirnya mengamati sekeliling sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk melesat pergi. Karena Xiaoyan tidak bisa terbang, maka pada saat ini Xiaoyan segera melangkah pergi dengan pedang berat di punggungnya. Xiaoyan terus-menerus menyusuri hutan hingga pada akhirnya Xiaoyan sampai di sebuah tebing. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut menatap ke arah langit di mana semua benda yang berada di sini seolah-olah terbuat oleh api. Xiaoyan juga pada saat ini melihat ada 7 bangunan yang sangat megah yang saling terkait dengan rantai. Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari sesuatu dan bergumam sepertinya ini adalah pengalaman yang diberikan kepada Xiaoyan oleh sumber api. Tampaknya Xiaoyan harus melewati 7 aula ini sebelum Xiaoyan bisa keluar dari tempat ini. Xiaoyan pun menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk bergegas menuju ke aula yang paling dekat. Setelah cukup lama, Xiaoyan pada akhirnya sampai di aula terdekat dan Xiaoyan mulai memasuki aula. Di aula yang kosong ini, suara langkah kaki Xiaoyan bergema setiap kali Xiaoyan melangkah menaiki anak tangga. Begitu Xiaoyan sampai di lantai atas, pada saat ini langkah Xiaoyan seketika berhenti. Xiaoyan pada saat ini melihat di tengah aula ada sosok tubuh yang berdiri. Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa akan ada seseorang yang berada di alam ini.
Xiaoyan juga seketika menyadari bahwa orang yang berada di sini jelas bukanlah orang binasa. Oleh karena itu lebih baik Xiaoyan bersikap sopan terlebih dahulu dan tidak boleh bertindak gegabah. Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya dan menyapa sosok yang berdiri di hadapan Xiaoyan. Sementara itu sosok tersebut segera berkata, akhirnya ia telah sampai di sini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan sedikit bingung dan segera bertanya apakah senior pada saat ini mengenali Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, pada saat ini senior tersebut berkata bahwa ia tidak mengenali Xiaoyan. Tetapi yang ia tahu bahwa pada saat ini ia adalah master generasi ke-9 dari jantung api putih. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menghela nafas lega. Xiaoyan pun hendak bertanya apakah senior ini. Begitu Xiaoyan berbicara di tahap ini, sosok tersebut pun segera memotong perkataan Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa senior ini seharusnya bisa dianggap sebagai leluhur Xiaoyan. Senior ini adalah generasi ke-7 dari jantung api putih dan secara total ia dapat dikatakan sebagai leluhur Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika terkejut setelah mendengar bahwa ini adalah leluhur generasi ke-7. Sementara itu di sisi lain pada saat ini leluhur generasi ke-7 segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan siap. Xiaoyan pada saat ini hendak berbicara menjelaskan situasi yang dialami oleh Xiaoyan, tetapi pada saat yang bersamaan aula pada saat ini tiba-tiba menjadi terang dan cahaya yang sangat menyilaukan membuat Xiaoyan tidak dapat membuka matanya. Leluhur ke-7 pada akhirnya segera berkata apakah Xiaoyan tidak dapat membuka matanya sama sekali dengan intensitas cahaya yang seperti ini. Apakah Xiaoyan benar-benar mewarisi jantung api putih? Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan mencoba untuk membuka matanya. Xiaoyan tiba-tiba menundukkan kelapanya dan melihat sepasang kaki yang muncul di hadapan Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut, suara dari sosok tersebut juga segera kembali berkata kepada Xiaoyan. Suara tersebut berkata bahwa ia pada saat ini berbicara dengan junior. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Xiaoyan membutuhkan waktu puluhan hari untuk mendapatkan benih jantung api. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini masih belum sepenuhnya memahami hal tersebut. Sosok tersebut pun pada saat ini tampak terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Jika Xiaoyan bisa melihat ekspresinya pada saat ini mulut sosok pria tersebut benar-benar terenganga. Sosoknya hanya bisa mengeluarkan suara yang menandakan bahwa ia pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Sementara itu Xiaoyan bingung karena sosok tersebut pada saat ini tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Xiaoyan pada akhirnya lanjut bertanya apakah terjadi sesuatu kepada senior. Mendengar pertanyaan Xiaoyan ini pada saat ini sosok tersebut pun seketika kembali tersadar. Ia lanjut berkata bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi. Ini adalah alam dewa api dan Xiaoyan harus lulus ujian 7 leluhur sebelum Xiaoyan benar-benar dapat menyerap sumber nyala api. Ujian yang akan diberikan oleh senior ke-7 pada saat ini sangat sederhana dengan Xiaoyan yang harus mempelajari keahlian unik miliknya. Xiaoyan pada saat ini harus bisa menguasai teknik unik yang memiliki nama telapak sinar matahari yang agung. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini mengedipkan matanya dan Xiaoyan terus berusaha untuk dengan cepat beradaptasi dengan intensitas cahaya ini. Sementara itu sosok tersebut kembali berbicara kepada Xiaoyan bahwa sepertinya ia memiliki waktu untuk menahan cahaya putih miliknya. Sosoknya pun berbalik setelah ia selesai berbicara untuk meninggalkan Xiaoyan. Namun pada saat yang bersamaan Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa junior pada saat ini sudah siap. Sosok tersebut pun kembali berbalik dan pada saat ini ia benar-benar terkejut melihat Xiaoyan yang membuka matanya. Di dalam hatinya ia bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa bocah ini beradaptasi dengan begitu cepat. Sepertinya anak ini benar-benar memiliki kecerdasan yang jauh dibandingkan dengan leluhur pertama. Leluhur pertama memadatkan sinar cahaya putih pertamanya dalam 100 hari. Sementara itu bocah ini sebenarnya telah memadatkannya hanya dalam beberapa belas hari.
Dengan kecerdasan seperti ini, maka tidak dapat dipungkiri ia benar-benar akan menjadi dewa dari generasi ke-9. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini bisa melihat dengan jelas sosok leluhur ke-7 yang berada di hadapannya. Tubuhnya pada saat ini memiliki tampilan seolah-olah seperti anak muda. Jika disandingkan dengan Xiaoyan pada saat ini, keduanya tampak memiliki usia yang sama. Sementara itu pada saat ini leluhur ke-7 segera kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa Xiaoyan benar-benar memiliki bakat yang bagus. Tetapi tidak semudah itu untuk melatih telapak tangan cahaya matahari yang agung. Xiaoyan pada saat ini harus memperhatikan telapak tangan dari senior ke-7. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun segera mengikuti apa yang baru saja diucapkan oleh senior generasi ke-7. Xiaoyan pada saat ini melihat telapak tangan yang terus memerah sebelum akhirnya segera berubah menjadi kehitaman. Mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba berkedip dan cahaya putih juga bersinar. Setelah itu mata Xiaoyan tiba-tiba berubah menjadi kegelapan sebelum akhirnya tubuh Xiaoyan merasakan sakit yang membakar. Xiaoyan pada saat ini benar-benar dihajar oleh kekuatan yang sangat agung. Ledakan pada saat ini segera terjadi dengan tubuh Xiaoyan yang mundur dan menghantam dinding dengan keras. Xiaoyan memuntahkan seteguk besar darah dan pakaian Xiaoyan pada saat ini berlubang. Xiaoyan terengah-engah setelah menerima hantaman yang baru saja dilesatkan oleh senior ke-7. Meskipun tubuh guntur dewa kuno Xiaoyan telah ditingkatkan menjadi tubuh guntur sejati, tetapi hal tersebut masih rentan terhadap serangan dari leluhur generasi ke-7. Tentu saja leluhur generasi ke-7 juga tidak menggunakan semua kekuatannya untuk menguji Xiaoyan. Ia mengeluarkan kekuatan yang proporsional sehingga pada akhirnya tidak melukai Xiaoyan dengan parah. Xiaoyan buru-buru meminum pil penyembuhan dan segera duduk bersila. Sementara itu pada saat ini leluhur generasi ke-7 memutuskan untuk tidur. Namun baru saja ia memejamkan mata, sosok Xiaoyan pada saat ini segera berdiri dan memanggilnya. Leluhur generasi ke-7 pun seketika terbangun dan berkata apakah Xiaoyan sudah pulih. Kecepatan pemulihan Xiaoyan ini benar-benar jauh lebih cepat daripada yang ia bayangkan. Pria itu pun mengangguk sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa ia telah mengajari Xiaoyan telapak cahaya matahari yang agung. Xiaoyan hanya perlu memukul satu telapak tangan sepenuhnya dan bukankah hal itu benar-benar sangat mudah? Xiaoyan pada saat ini tercengang mendengar apa yang dikatakan oleh leluhur ke-7. Xiaoyan sama sekali tidak merasa telah diberikan arahan oleh senior ke-7 ini. Yang ada Xiaoyan sebelumnya benar-benar dihajar oleh kekuatan yang dahsyat. Setelah menerima pukulan keras itu, Xiaoyan juga tidak memiliki gambaran yang tersirat di dalam benaknya. Xiaoyan pun hendak bertanya kepada leluhur ke-7, tetapi pada saat ini leluhur ke-7 segera berbicara. Ia berkata bahwa ia pada saat ini akan tidur terlebih dahulu. Jika Xiaoyan bisa memecahkan perisai cahaya yang dibuat oleh leluhur ke-7, maka Xiaoyan akan lulus. Setelah selesai berbicara, pada saat ini leluhur ke-7 pun segera berbaring dan lapisan perisai cahaya segera terbentuk. Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung dan Xiaoyan berpikir metode apa yang harus Xiaoyan gunakan pada saat ini. Namun bersamaan dengan Xiaoyan yang bingung, Xiaoyan segera menyadari ada beberapa karakter yang tertulis di dinding. Rupanya karakter ini menjelaskan bagaimana cara kerja untuk menciptakan telapak cahaya matahari yang agung. Xiaoyan pada akhirnya segera mempelajari karakter-karakter yang tertulis sebelum akhirnya Xiaoyan menutup matanya. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun segera membuka matanya dan mulai mempelajari teknik tersebut. Xiaoyan pada saat ini sudah memahami informasi yang Xiaoyan baca sebelumnya di dinding. Pada akhirnya Xiaoyan segera melakukan apa yang sebelumnya dilakukan oleh leluhur ke-7. Cahaya pada saat ini segera mengembun di telapak tangan Xiaoyan sebelum akhirnya Xiaoyan segera melepaskan telapak tangan tersebut ke arah perisai cahaya. Ledakan keras pun segera terjadi di aula dan pada saat ini perisai cahaya benar-benar dihancurkan.
Leluhur generasi ketujuh yang tertidur pada akhirnya terbangun dan segera bertanya apa yang terjadi. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata sepertinya Xiaoyan pada saat ini berhasil. Mendengar hal tersebut, leluhur ketujuh pun segera tertawa dan berkata bahwa kemampuan Xiaoyan memang lumayan. Beritahu senior ketujuh apakah Xiaoyan membutuhkan waktu 1 atau 2 bulan atau bahkan lebih. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya leluhur generasi ketujuh kembali berbicara. Dengan penuh keterkejutan ia bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini membutuhkan waktu hingga 1 tahun. Namun menurut bakat Xiaoyan pada saat ini seharusnya hal tersebut tidak akan terjadi. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun mengangkat tangannya dan ingin berbicara, tetapi pada saat ini leluhur ketujuh segera mematahkan omongan Xiaoyan. Leluhur ketujuh pada saat ini berkata bahwa Xiaoyan sudah lama tertunda di tempat ini. Xiaoyan juga sudah menyelesaikan penilaian dan Xiaoyan pada saat ini telah lulus. Ada pintu di belakang yang menuju ke leluhur generasi ke-6 dan Xiaoyan bisa dengan cepat pergi ke sana. Leluhur ketujuh pun seketika menghela nafas sambil diam-diam menyalahkan dirinya karena ia sepertinya telah melebih-lebihkan kemampuan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memandangi penampakan leluhur generasi ketujuh dan tersenyum. Xiaoyan pun sedikit menangkupkan tangannya sebelum akhirnya Xiaoyan segera bergegas menuju ke arah pintu yang berada di belakang. Begitu Xiaoyan membuka pintu, Xiaoyan pada saat ini terdiam sebelum akhirnya memanggil leluhur ketujuh. Xiaoyan pun lanjut berkata kepada leluhur ketujuh bahwa Xiaoyan menyelesaikan semuanya bahkan tidak sampai 1 hari. Suara rendah Xiaoyan ini bergema di aula yang sunyi dan ekspresi leluhur ketujuh pada saat ini dipenuhi keterkejutan. Ia tanpa sadar pada saat ini berteriak dan menoleh ke arah Xiaoyan. Tanpa sadar dengan dipenuhi keterkejutan, ia pada saat ini benar-benar mengeluarkan aura yang kuat. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sudah bergegas menuju ke tempat leluhur generasi ke-6. Sementara itu di sisi lain pada saat ini para leluhur yang tersisa juga menyaksikan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Mereka pada saat ini benar-benar terkejut dengan bakat yang dimiliki oleh Xiaoyan. Mereka pada saat ini hanya bisa menggelengkan kelapa masing-masing dan bertanya-tanya kejutan apa lagi yang akan ditunjukkan oleh bocah ini. Sementara itu sosok Xiaoyan pada akhirnya sudah sampai di kediaman dari leluhur generasi ke-6. Bersamaan dengan hal tersebut, leluhur generasi ke-6 pada saat ini segera mulai berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata sungguh tidak diduga telapak cahaya matahari yang agung milik Lauki dapat Xiaoyan pahami dengan begitu cepat. Tidak dapat disangkal bahwa bakat Xiaoyan memang sangat kuat, tetapi Xiaoyan memiliki sedikit pemahaman tentang jantung api putih. Oleh karena itu pada saat ini ujian yang akan diberikan oleh leluhur ke-6 benar-benar lebih sulit. Xiaoyan pada saat ini perlu menyingkat sinar cahaya putih kedua. Sebelumnya Xiaoyan membutuhkan waktu puluhan hari untuk melakukan yang pertama. Tetapi pengembunan cahaya kedua ini benar-benar tidak semudah tingkat pertama. Jika Xiaoyan bisa memadatkan sinar cahaya putih kedua ini dalam waktu 100 hari, leluhur generasi ke-6 berjanji akan memberi Xiaoyan 10 bunga Yan-Yang. Bunga Yan-Yang ini benar-benar akan lebih efektif jika dibandingkan dengan teratai api yang sebelumnya diserap oleh Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba seolah-olah mendapat sebuah permasalahan. Pada saat sebelumnya, Xiaoyan mengembunkan cahaya api putih karena adanya teratai api. Namun pada saat ini tidak ada keberadaan dari teratai api dan Xiaoyan harus menyerap cahaya api dari mana? Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada leluhur generasi ke-6 bahwa tidak ada teratai api di sini. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini bisa memadatkan sinar cahaya api putih kedua? Mendengar hal tersebut, leluhur generasi ke-6 pun tersenyum. Ia langsung memuji Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar menyadari poin kuncinya.
Pada saat ini ia akan memberikan keterampilan khusus miliknya yang terkenal. Tekniknya sering disebut dengan aura api putih dan pada saat ini ia akan mengajarkannya kepada Xiaoyan. Selain dari teratai api yang diwarisi dalam warisan, dimanapun ada sumber cahayanya, aura api putih darinya harusnya dapat digunakan untuk Xiaoyan berlatih. Ia pada saat ini akan mengajari Xiaoyan melihat 7 hal di langit meskipun tidak ada matahari. Dengan begitu maka Xiaoyan akan bisa mendapatkan cahaya yang dipancarkan dan Xiaoyan bisa memadatkannya sebanyak yang Xiaoyan mau. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera menyadari sesuatu. Sepertinya teknik ini benar-benar akan bisa membuat Xiaoyan menyerap cahaya meskipun tidak ada sumber cahaya. Jika begitu permasalahannya, maka teknik tersebut benar-benar akan sangat praktis untuk Xiaoyan meningkatkan dan berlatih kekuatan dari jantung api putih. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir, pada saat ini leluhur generasi ke-6 pun segera memerintahkan Xiaoyan untuk menatap matanya. Xiaoyan pun segera mengikuti apa yang baru saja diucapkan oleh leluhur generasi ke-6. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini merasa seolah-olah jiwanya sedang tersedot. Xiaoyan merasa dirinya terbang menuju ke matahari dan matahari pada saat ini semakin membesar di mata Xiaoyan. Karena intensitas cahaya yang memasuki mata Xiaoyan pada saat ini sangat kuat, Xiaoyan pada saat ini bisa melihat banyaknya bintik hitam sebelum akhirnya jiwa Xiaoyan kembali ke tubuhnya. Mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menyusut dan Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan. Bersamaan dengan hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini perlahan mengangkat kelapanya dan Xiaoyan melihat ada 7 matahari yang pada saat ini berada di langit. Sementara itu leluhur generasi ke-6 segera berkata perlahan kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan melihatnya. Itu adalah bintik matahari di dalam cahaya. Selama Xiaoyan bisa melihatnya dan membiarkannya mendorong pertumbuhan dari benih api putih, maka pada saat itu Xiaoyan akan berhasil menguasai nafas dari api putih ini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun segera menganggukkan kelapanya. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera duduk bersila dan Xiaoyan mengangkat kelapanya menatap ke arah 7 matahari yang berada di langit. Cahaya yang kuat pada saat ini juga segera menembus ke dalam mata Xiaoyan. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan juga merasakan urat sumber api di tubuh Xiaoyan pada saat ini melonjak. Perasaan gelisah pada saat ini juga meliputi hati Xiaoyan, membuat Xiaoyan merasa sangat aneh. Xiaoyan merasa seolah bintik matahari pada cahaya tersebut dapat diserap seperti sumber origin abadi. Xiaoyan pada akhirnya mulai mencoba dan saat mata Xiaoyan terbuka, Xiaoyan langsung merasakan bintik matahari masuk ke dalam matanya lagi. Akhirnya sumber cahaya ini benar-benar terserap oleh benih dari jantung api putih. Melihat hal tersebut pada saat ini leluhur generasi ke-6 benar-benar terkejut. Ia tanpa sadar bergumam bahwa bocah laki-laki ini benar-benar memahami nafas api putih miliknya dalam waktu yang sangat singkat. Jika begitu permasalahannya, maka bukankah bakat dari bocah ini sangat mengerikan? Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini telah merasakan hasil manis dari pelatihan sebelumnya. Xiaoyan benar-benar sangat bersemangat dan Xiaoyan mulai terus-menerus menyerap bintik cahaya matahari ke dalam matanya. Namun pada saat ini Xiaoyan juga menemukan bahwa proses penyerapan ini masih benar-benar sangat kurang. Meskipun kecepatan ini sudah dianggap sangat cepat, tetapi pada saat ini Xiaoyan benar-benar masih merasa kekurangan. Xiaoyan pada akhirnya memiliki ide dan berpikir apakah jari pemakan jiwa bisa menghandle permasalahan ini. Xiaoyan juga berpikir jika jari pemakan kehidupan ini dapat menyerapnya, Xiaoyan akan dapat memadatkan api putih kedua lebih banyak lagi. Namun meskipun begitu, jari pemakan kehidupan ini juga bisa dikatakan sebagai sebuah rahasia. Xiaoyan juga sedikit ragu, tetapi inilah satu-satunya cara untuk Xiaoyan menghemat banyak waktu. Terlebih lagi Xiaoyan juga tidak mengetahui asal-muasal dari jari pemakan kehidupan tersebut, sehingga Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu memperdulikan kerahasiaannya.
Pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera menggunakan jari pemakan kehidupan untuk menyerap bintik cahaya matahari. Xiaoyan merentangkan kedua tangannya dan pada saat ini kekuatan hisap segera melonjak. Dengan pemahaman mengenai jari yang Xiaoyan pelajari dari morning sebelumnya, Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin mahir dalam menggunakan kekuatan tersebut. Begitu pikiran Xiaoyan bergerak, Xiaoyan pada saat ini merasakan kekuatan melahap datang dari jari-jarinya. Pada saat ini Xiaoyan segera memejamkan matanya dengan tangan yang pada saat ini juga perlahan terangkat. Leluhur generasi ke-6 menunjukkan ekspresi bingung ketika ia melihat gerakan yang dilakukan oleh Xiaoyan. Ia tanpa sadar bertanya apakah ada cara lain selain menyerapnya dengan mata. Dengan penuh keheranan, ia pada saat ini masih terus memperhatikan Xiaoyan yang menunjukkan gerakan aneh. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini terus-menerus menyerap cahaya. 7 hari tanpa sadar segera berlalu dalam sekejap mata dan Xiaoyan akhirnya perlahan-lahan segera meletakkan jari-jarinya. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini bola cahaya dari bintik matahari mengembun di jari Xiaoyan. Leluhur generasi ke-6 juga pada saat ini tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya. Ia masih terus memperhatikan Xiaoyan yang pada saat ini menjatuhkan bola cahaya ke dalam matanya. Bersamaan dengan hal tersebut, tiba-tiba cahaya keluar dari mata Xiaoyan. Awalnya hanya ada satu lingkaran cahaya di mata Xiaoyan, tetapi saat bola cahaya bintik matahari tersebut menetes ke mata Xiaoyan, di dalam lingkaran cahaya pertama, lingkaran cahaya kedua perlahan muncul. Xiaoyan pun dengan sangat gembira segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini sudah berhasil. Sementara itu, leluhur generasi ke-6 pada saat ini benar-benar masih linglung. Ia benar-benar belum pernah melihat metode kultivasi yang aneh seperti apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini segera berdiri dan berkata bahwa Xiaoyan telah memadatkan sinar cahaya putih kedua. Oleh karena itu, apakah Xiaoyan pada saat ini telah lulus ujian? Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini, leluhur generasi ke-6 pada saat ini dengan dipenuhi ketidakpercayaan segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan tidak menggunakan nafas dari api putih. Melihat kecurigaan dari leluhur generasi ke-6, Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba dipenuhi dengan keringat dingin. Dengan sedikit ragu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan telah menggunakannya. Apakah pada saat ini ada sebuah permasalahan di dalam proses Xiaoyan menyerap hal tersebut? Leluhur generasi ke-6 pada saat ini dengan nada tinggi segera bertanya apa yang baru saja ada di jari Xiaoyan. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa tidak ada apa-apa di jari Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, leluhur ke-6 pada saat ini merasa sedikit kesal. Ia lanjut berkata jika Xiaoyan pada saat ini tidak menjelaskannya dengan jelas kepada leluhur ke-6, Xiaoyan pada saat ini tidak akan bisa lulus ujian dari leluhur generasi ke-6. Terlebih lagi mereka pada saat ini sudah mati, oleh karena itu Xiaoyan bisa yakin bahwa mereka hanya ingin mengetahui apa yang Xiaoyan miliki. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun sedikit merenung dan menyadari bahwa leluhur generasi ke-6 dan leluhur generasi ke-7 sebelumnya hanyalah sisa jiwa. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini masih ragu apakah Xiaoyan harus menceritakan mengenai rahasianya atau tidak. Bersamaan dengan Xiaoyan yang berpikir, pada saat ini leluhur generasi ke-6 benar-benar tampak terlihat tidak tahan. Ia pada akhirnya segera berkata kepada Xiaoyan jika Xiaoyan menjelaskannya kepada leluhur generasi ke-6, maka pada saat ini ia akan memberi Xiaoyan 30 bunga Yan Yang. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini masih tidak bergeming, leluhur ke-6 pada saat ini menghela nafas. Ia lanjut berkata bahwa 40 bunga Yan Yang sudah menguras tabungannya. Sebaiknya pada saat ini Xiaoyan memberitahu apa rahasia yang pada saat ini dimiliki oleh Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa pasrah dan segera mengulurkan jari-jarinya. Xiaoyan segera berkata bahwa ini juga sebenarnya adalah hal yang aneh.
Xiaoyan merasa jari-jarinya telah bermutasi dan dapat menyerap banyak energi. Jari-jari ini benar-benar bisa menyerap beberapa energi gelap dan sumber energinya. Namun hal tersebut tidak bisa langsung diubah menjadi penggunaan pribadi. Sementara itu untuk cahaya putih sebelumnya baru sebagian kecil yang pada saat ini bisa dimurnikan. Mendengar hal tersebut, leluhur generasi ke-6 tampak curiga. Ia pada akhirnya bergumam bahwa belum pernah terdengar ada yang bisa menelan bintik matahari dengan jari seperti itu. Oleh karena itu pada saat ini hal tersebut benar-benar sangat sulit untuk dipercaya. Apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin membodohi leluhur generasi ke-6? Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tidak banyak bicara lagi. Xiaoyan langsung mengaktifkan kembali jari pemakan kehidupan ke arah leluhur generasi ke-6. Leluhur dari generasi ke-6 ini hanyalah sebuah gumpalan sisa jiwa. Dalam sekejap ia pada akhirnya segera tersedot oleh jari pemakan kehidupan milik Xiaoyan. Hal itu seketika menyebabkan leluhur generasi ke-6 tampak panik dan menyebabkan aula seketika bergetar. Tekanan yang kuat pada saat ini segera melonjak dan tubuh Xiaoyan pada saat ini segera berlutut di tanah. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit sebelum akhirnya melepaskan kesadaran jiwa milik leluhur generasi ke-6. Leluhur generasi ke-6 yang terlepas pada saat ini masih memiliki ekspresi shock di wajahnya. Ia pada akhirnya segera mengembalikan kesadarannya dan berteriak kepada Xiaoyan apakah ia benar-benar ingin membunuh leluhurnya. Xiaoyan pun segera meminta maaf kepada leluhur generasi ke-6 dan lanjut menjelaskan apakah leluhur generasi ke-6 pada saat ini percaya kepada Xiaoyan. Sementara itu di kejauhan pada saat ini beberapa leluhur juga tercengang melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Pada saat ini mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun karena keterkejutan. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bisa melakukan hal yang seperti itu. Di dalam hati masing-masing mereka pada saat ini hanya bisa bergumam bahwa sepertinya generasi ke-9 benar-benar akan menjadi dewa.